Di video kali ini, gue bakal ajarin lo bagaimana sih cara meningkatkan probabilitas dari metode lo. Dan gue nggak bakal ngasih tau lo dengan cara-cara yang ngomong kosong ya. Gue nggak bakal bilang kayak, ya lu ketika trading harus ngikutin tren, lu nggak boleh nangkep reversal, dan sebagainya dan sebagainya. Gue bakal ngasih tau lu cara-cara yang praktikal, yang langsung bisa lu jalanin, dan nanti lu bakal lihat di akhir data backtest lu, bosnya tuh terjadi peningkatan probabilitas. Dan juga nanti di akhir video, gue bakal tunjukin nih bentuk data peningkatan probabilitas yang gue punya sendiri. Jadi pastiin lu tonton video ini sampai habis ya. Dan berdasarkan pengalaman gue, ketika tujuan kita ini untuk meningkatkan probabilitas dari metode trading kita, itu cuma ada dua cara. Yang pertama, dengan mengurangi yang namanya risk to reward ratio. Dan cara kedua, yaitu dengan cara mengurangi transaksi yang cenderung merugikan. Nah, itu bakal kita bahas satu-satu ya. Jadi kita masuk dulu ke fase yang pertama, yaitu mengurangi risk to reward ratio. Jadi buat lo nih yang masih nggak ngerti sebenarnya apa sih hubungan antara probabilitas sebuah metode dengan risk to reward ratio, lo bisa nonton video gue yang ini ya. Tapi intinya, sebenarnya risk to reward ratio dan probabilitas itu memiliki kaitan yang erat banget nih. Jadi udah bisa banget gue pastikan, ketika lu memiliki RR yang tinggi, udah pasti nih, probabilitas lu itu bakal rendah. Dan ketika lu memiliki probabilitas yang tinggi, udah pasti RR lu rendah. Ini adalah hukum yang nggak bisa lu akalin lah. Jadi kalau bisa cara pertama tadi, gue bilang tentang mengurangi risk to reward ratio, bukan berarti ketika lu udah memiliki metode trading dengan RR 1:2, ya lu harus kurangin jadi 1:1, ya nggak gitu. Tapi dengan cara yaitu menghadirkan namanya break even point. Jadi sebenarnya break even point-nya adalah ketika lu menggeser stop loss tuh ke level di mana tadinya lu entry. Jadi kalau misalnya nih, lu melakukan sebuah transaksi gitu, dan harganya bergerak sesuai dengan arah yang lu mau, dan ketika dia udah bergerak sampai ke level tertentu, lu ngegeser stop loss lu ke level di mana tadi lu entry. Jadi ketika harganya nih nanti berbalik, lu nggak bakal rugi karena kalau bisa harganya tuh stop loss lu. Tapi lu bakal dapat transaksi yang nilainya at least 0 lah. Jadi lu nggak bakal rugi apapun. Ya, sebenarnya kalau gue bilang gak rugi apapun juga agak berlebihan ya. Karena kan ada commission dan ada biaya swap. Tapi ya at least lebih baik lah daripada lu bener-bener sampai kena stop loss lu. Dan buat lu yang masih bingung juga sebenarnya maksudnya apa sih? Langsung aja kita ke chart ya. Jadi di sini gue buka chart ya. Di mana di sini ada pair XAUUSD pada time frame 1 hour. Kita ambil contoh nih. Bisa ketika lu ngelihat di sini ya, bahwa di sini nih ada sebuah break of trend gitu, dimana ketika harga emas ini sudah cukup tinggi gitu ya, dimana dia selalu bergerak ke tren berikutnya dan tren berikutnya membentuk higher lows, dan di sini terjadi sebuah break nih, dimana asumsinya aja nih biar gampang, lu mengindikasikan bahwa nanti ke depannya kayaknya bakal terjadi downtrend deh. Jadi lu udah berniat nih, lu bakal buka posisi sell ketika harganya tuh di level ini nih. Anggap aja kita coba lihat lagi sampai ke depannya. Dan ternyata di sini nih lu udah pasang sell stop dan ke trigger. Dan buat lebih gampangnya gue pakai Fibonacci aja ya. Jadi anggap aja gue tarik garis Fibonacci dari sini sampai ke titik tertingginya. Di mana lu open entry nih di level 100-nya di Fibonacci. Nah, yang gue maksud tentang lu menggeser stop loss lu di garis break even point. Anggap di sini lu memasang stop loss itu di titik tertingginya juga nih, di level 0 ini. Biar lebih gampang kita merahin lah ya. Jadi lu bisa ngebedain mana titik entry dan mana titik lu stop loss-nya. Anggap aja ini stop loss. Di sini, iya. Nah, ketika harga nih, ternyata ke depannya udah ngeliat lu bergerak nih. Sampai ke level yang kita bisa lihat, dia nyentuh level 161,8 ya. Ketika dia sampai ke level 161,8, lu menerapkan transaksi di mana lu ngegeser stop loss lu nih. Yang tadi di level 2724 bla 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 ini. Lu geser ke level entry lu di sini. Di level 100 juga. Jadi ketika nanti lu bisa lihat ke depan nih, anggap aja di sini lu udah kena BEP-nya nih. Jadi sini lu nggak bakal rugi apapun ya. Lu juga nggak bakal untung apapun. Transaksi lu nilainya 0 rupiah. Dan ketika lu geser seterusnya nih, nah ternyata nanti di masa depannya, dia bakal kena stop loss lu yang tadi. Jadi dengan begini, lu udah bisa ngurangi loss lu. Dan lu juga bakal ngurangi probabilitasnya di data backtest. Karena nanti pas di data backtest, pasti lu masukin nilainya 0 ya. Sedangkan kalau bisa nanti lu diemin di sini, ya lu bakal dapat resiko sesuai dengan risk per trade lu berapa. Jadi dengan begitu, lu bisa mengamankan nih untuk nggak mencapai kerugian yang misalnya lu udah tetapkan sebelumnya. Jadi lu dapat transaksi 0, dan ini lumayan banget. Dan cara berikutnya nih untuk meningkatkan probabilitas metode lu yang masih ada hubungannya dengan lu mengurangi RR ratio lu, yaitu dengan mengamankan profit. Jadi kalau bisa tadi lu cuma ngegeser stop loss lu sampai ke titik entry.
Sekarang lu geser stop loss tuh di atas titik entry. Jadi ketika nanti harganya berbalik, ya lu nggak bakal rugi dan lu bakal masih dapat profit yang nggak maksimal. Tapi tetap aja lumayan. Dan buat lo yang masih bingung, jadi kita balik lagi ke chart yang tadi ya. Jadi kalau bisa kita lihat di chart nih ya. Anggap kita masih buka chart yang sama tadi. Dan di sini kita buka transaksi di level yang ya bisa kita bilang agak sedikit berbeda ya, supaya nanti kita lebih gampang mengertinya. Jadi anggap aja ketika dia udah break trendnya di sini, di mana dia nge-break trend line-nya, lu nggak bakal buka entry-nya di garis level 100. Tapi lu bakal buka titik entry-nya, ini gua hapus dulu. Lu bakal buka titik entry-nya, anggap aja di level 38,2 ini nih, supaya lu lebih gampang. Anggap aja ketika harga nih masih ada di sini, lu pasang sell limit di level 38,2-nya, yang which is dia bakal koreksi 61,8 ya kalau dari teori Fibonacci. Jadi anggap aja lu buka nih transaksi di sini di 38,2 dan tetap sama, lu ngemasukin stop loss lu di level 272. 4 ini ya, sama kayak tadi. Dan ketika harga nih turun, bisa dia udah sampai ke level udah nyentuh di 127,2 ini. Lu ngegeser stop loss lu, nggak di level 38,2 lagi. Yang which is kalau bisa taruh di 38,2, ini namanya BEP tadi ya. Tapi lu geser di atasnya nih, di level bisa 78,6. Jadi kalau semisalnya nanti harga udah kena 127,2, terus berbalik, lu bakal berhenti transaksi lu di level 78,6 ini. Nah ini gue tandain lagi di sini. Jadi lu nggak bakal rugi, dan transaksi lu nggak bakal BEP juga. Tapi transaksi lu bakal tetap dapat profit. Ya walaupun profitnya nggak bakal maksimal, kalau bisa dia kena target profit lu, kalau bisa lu taruh di level ya 200 gitu. Dan ini juga cara yang bisa meningkatkan probabilitas dari metode lu. Dan pesan gue nih, kalau bisa lu mau nerapin metode dengan mengurangi risk to reward ratio tadi, yaitu dengan menghadirkan break even point atau mengamankan profit dulu di depan, ini nggak bakal segampang yang tadi gue kasih contoh. Ya walaupun pasti pada kenyataannya, lu pernah ngalamin hal-hal yang kayak bisa ketika harga udah bergerak, udah mau nyaris kena take profit, ternyata berbalik nih kena stop loss tuh. Kedua cara tadi tentu sangat cocok banget nih buat lu gunakan di transaksi-transaksi yang seperti itu. Tapi bagaimana nih ketika harga itu ternyata bakal koreksi dulu, dan habis itu baru kena take profit lu? Kan sangat merugikan banget gitu ya. Kalau bisa sebenarnya ujung-ujungnya nih, transaksi lu bakal kena take profit, tapi dia udah keburu koreksi dulu sampai ke level entry lu, yang which is transaksi lu bakal ketutup di break even point, baru nanti berbalik ke take profit lu. Tentu kan ini bakal lebih nyesakin banget gitu. Transaksinya harus untung gede, malah cuma dapat 0. Dan solusi gue buat lu, ya lu harus backtest dulu nih. Karena gue juga, di metode gue backtest dulu. Kira-kira tuh harga itu bakal sering berbalik tuh di level berapa sih? Di bentuk yang seperti apa sih? Pola seperti apa sih ketika harga bakal berbalik? Ya dengan begitu, lu bakal memastikan nih ketika lu menerapkan metode untuk menggeser stop loss lu, itu tetap bakal optimal. Jadi dia nggak bakal ngerebut take profit maksimal lu secara menyeluruh. Dan nanti di akhir video gue bakal tunjukin gimana sih bentuknya buat lu backtest ini supaya lu backtestnya nggak perlu ngulang-ngulang. Langsung aja kita masuk ke fase kedua yang tadi sempat gue bilang di depan, yaitu dengan cara mengurangi transaksi yang cenderung merugikan. Nah, perlu garis bawah ini, ada kata cenderung. Di mana ini pasti ketika lu berusaha untuk mengurangi transaksi ini, nggak bakal bisa sepenuhnya transaksi yang lu ilangin ini adalah transaksi yang merugikan. Pasti ada beberapa transaksi yang profit juga bakal ikut kehapus. Tapi tujuannya adalah lu ngurangi transaksi-transaksi dengan probabilitas di mana itu rugi. Di mana lu perlu tahu dulu nih, sebenarnya pola-pola atau bentuk-bentuk seperti apa aja sebenarnya probabilitas dari metode lu ketika dia rugi. Dan ini gue juga bakal ngasih tau lu beberapa cara ya yang biasanya gue pakai. Yang pertama itu dengan menggunakan filter indikator. Di mana ini cara paling gampang nih. Jadi ketika lu backtest, ya lu masukin indikator. Tapi indikator ini bukan berfungsi untuk trigger atau untuk memulai atau menandakan lah untuk kapan lu entry. Bukan. Tapi untuk mensinyalir kira-kira transaksi yang merugikannya itu lebih sering terjadi di posisi apa terhadap indikator ya. Cara paling gampang yang mungkin biar lu ngerti adalah dengan menggunakan moving average. Anggap aja nih ketika lu menggunakan pattern yang namanya double bottom gitu. Dan lu pasang juga nih moving average 50. Lu perhatiin transaksi lu kalau bisa nanti dia kebukanya itu di atas level moving average 50, apakah dia itu lebih sering untung apa lebih sering rugi? Begitu pula sebaliknya. Ketika dia ada di bawah moving average 50, apakah dia lebih cenderung untung atau cenderung rugi? Dan filter ini bisa lu pakai ke semua jenis indikator,
lu bisa pakai stokastik gitu. Jadi kalau bisa levelnya udah sampai oversold atau overbought, lebih cenderung buat untung apa rugi. Jadi ketika lu gunain indikator-indikator ini, lu bakal dapet tiap-tiap indikator sebenarnya memiliki probabilitas berapa persen untuk untungnya atau ruginya. Tapi tetap aja ya, lu nggak boleh pakai kebanyakan indikator. Kalau lu pakai kebanyakan indikator, nantinya itu tiap-tiap indikator bakal ngasih sinyal-sinyal yang mungkin saling bertentangan. Dan ujung-ujungnya ya lu bakal pusing, lu bakal mau entry atau enggak gitu. Dan tapi itu filter pertama yang bisa lu pakai itu dengan menggunakan filter indikator. Filter kedua yang bisa lu lakukan adalah dengan menggunakan filter jam. Di mana ini ya pasti lu udah pernah dengar lah bahwa ada beberapa trader yang melakukan trading itu di jam Asia, di jam Eropa, dan sebagainya. Dan ini merupakan salah satu bentuk filter nih. Jadi ya lu bisa ngecek juga ketika lu backtest, lu masukin lu itu transaksi di jam berapa. Jadi lu kira-kira bisa tahu lah apakah lu lebih cenderung untung di jam Asia yang mungkin pasarnya masih cenderung stabil untuk pair-pair USD, atau lu lebih cenderung untung ketika di jam-jam Eropa di mana USD bergeraknya udah lebih volatile. Tapi kalau misalnya itu juga nggak menutup kemungkinan ya, ketika transaksi lu ternyata metode lu itu cukup random ketika lu filter pakai jam. Salah satunya adalah metode gua, di mana metode gue itu kecenderungannya itu nggak jelas. Mau di jam Asia atau di jam Eropa ya lu bisa untung bisa rugi. Jadi ya, tapi ini bisa lu manfaatin lah di metode lu menggunakan filter jam. Filter berikutnya yang bisa lu gunakan untuk menentukan probabilitas transaksi lu itu cenderung merugikan adalah menggunakan candlestick pattern. Dan ini merupakan salah satu filter yang gue suka banget ya, karena dia cukup akurat. Jadi sebenarnya kalau bisa gue kasih contoh nih, anggap aja lu memiliki metode trading di mana bentuknya itu adalah reversal. Anggap aja lu hanya mau transaksi ketika harga itu dia itu nge-break dari tren yang sesungguhnya gitu. Lu bisa filter, maksudnya ketika lu entry, bentuk candle-nya itu seperti apa gitu. Atau lu bisa ngeliat bentuk candle di hari sebelumnya. Anggap aja lu bisa catat gitu di data backtest lu, bahwa transaksi yang merugikan cenderung ketika bentuk candle di hari sebelumnya adalah harami, atau candle di hari sebelumnya berbentuk hammer. Dengan cara lu mengindikasikan tiap-tiap candlenya, lu bakal bisa ngelihat probabilitas metode lu itu sebenarnya lebih cenderung merugikan atau menguntungkan ketika terjadi pattern di candlestick tersebut. Dan berdasarkan pengalaman gua, ini sebenarnya cukup efektif nih, selama take profit lu itu nggak jauh-jauh banget. Karena candlestick pattern itu efektif hanya ketika dia dari di range pendeknya aja. Jadi kalau bisa range-nya panjang, ya itu bergantung lagi sama momentum di marketnya ya. Dan filter terakhir nih buat menemukan transaksi yang cenderung merugikan adalah dengan menggunakan runtutan aritmatika. Ya sebenarnya ini cara yang gue kepikiran cukup random ya. Dan gue ngerasa ini mungkin nggak bisa gue pertanggungjawabkan kalau bisa itu ternyata malah memperburuk data metode lu. Dan secara pribadi di gue juga ini sebenarnya bisa ningkatin probabilitas, tapi cukup random. Di mana dulu cara gue adalah ketika tiap kali melakukan 4 jenis transaksi, di transaksi kelimanya, gue nggak bakal buka posisi apapun. Ya emang ini nggak beralasan, tapi di data backtest gue nyatanya ini cukup menguntungkan gitu. Jadi gue ini dulu memiliki data metode di mana error atau win ratio gue itu cuman 25%-an. Ya, di mana error ratio gue emang cukup tinggi. Di mana risk to reward gue itu 1:5. Dengan banyaknya transaksi yang merugikan ini, gue tuh mencoba nih menggunakan runtutan aritmatika. Jadi ketika gue ngebuka 4 transaksi, transaksi kelimanya entah untung atau rugi yang gue nggak tahu, bakal gue hapus. Jadi data backtest ya setiap 4 transaksi kelima gue hilangin. Dan begitu seterusnya. Setelah gue lihat, ternyata probabilitasnya meningkat. Cuman gue sendiri nggak suka cara ini. Karena cara ini cukup random dan nggak memiliki alasan fundamental atau logika apapun nih. Jadi cuma pakai kecenderungan dari metode lu. Jadi ya mungkin siapa tahu ini bisa bekerja dengan baik di metode lu, bisa lu coba terapin ya. Dan ya sesuai dengan janji gue tadi, gue bakal ngebuka data backtest gue. Dan bagaimana sih caranya lu menerapkan nih saran-saran yang tadi gue udah jelasin di video sebelumnya ya. Lah video sebelumnya, video ini. Jadi maksudnya gue bakal jelasin nih tentang bagaimana sih lu menerapkan dari saran-saran yang udah gue berikan barusan. Kan tadi kalau bisa gue jelasin sarannya banyak banget nih. Dimana lu ngegeser stop loss sampai ke level break even point, mengamankan profit dulu di depan, atau menggunakan filter-filter itu baik dengan indikator, dengan video candlestick pattern. Bagaimana cara lu backtestnya biar lu nggak perlu backtest berulang-ulang nih. Jadi langsung aja kita masuk ke data backtest gue ya. Nah, jadi kalau bisa lu ngeliat nih di data backtest gue itu bakal masukin berbagai macam filter dulu di depannya. Jadi sebelah kirinya gue masukin position. Apakah transaksi gue itu bentuknya long atau short. Lalu tipenya, apakah dia reversal atau continuation.
Dan di sini nih, di 5 kolom ini, gue bakal perhatiin sebenarnya ketika gue entry, bentuk candlestick itu bakal seperti apa. Dan di sini gue juga pakai 2 indikator ya, di mana gue pakai yang namanya itu Ichimoku Kinko-hyo dan menggunakan stokastik. Di sini gue bakal filter juga nih, ketika gue entry di data backtest gue, apakah posisi harga itu ada di atas Kumo atau di bawah Kumo. Dan stokastiknya juga gue bakal perhatikan, ketika gue entry apakah stokastik ada di atas level 50 atau di bawah 50. Dan ini buat filter transaksi-transaksi yang menguntungkan atau merugikannya. Dan di sini nih, di 3 kolom ini, gue mau ngeliat nih, kira-kira level yang optimal ketika gue ngegeser stop loss ke level BEP atau mengamankan profit dulu, itu ketika di level berapa. Jadi sini gue udah masukin nih, hit break even point after. Jadi kalau bisa di sini gue kasih contoh, kalau none itu artinya ya dia nggak kena break even point dan langsung kena stop loss gue. Jadi harga itu nggak pernah bergerak searah dengan gue yang mau. Dan ketika ini statusnya never, artinya itu harga nggak bakal pernah nyentuh break even point gue dan nggak pernah berbalik. Jadi langsung profit. Atau di sini ada bentuknya angka nih, 161,8 gitu misalnya. Jadi harga berbalik ketika dia udah nyampe ke level 161,8. Baru dia berbalik dan kena break even point gue. Dan ini juga gue masukin nih, ketika dia retracement-nya di level 200 itu bakal sampai berapa. Jadi sini lu bakal tahu nih kira-kira ngegeser stop loss-nya itu ketika di level berapa. Dan cara paling gampang, ya lu menggunakan Fibonacci, karena dia memiliki patokan-patokan angka yang bisa dibilang fix lah ya. Dan di sini juga gue ada masukin potential reward, yang artinya kalau bisa harga nggak gue masukin atau nggak gue geser-geser stop loss-nya sama sekali, itu dia bisa bergerak sampai ke level berapa sih? Ini garis-garisnya juga ya garis-garis Fibonacci ya, ada 423,6, 300, dan sebagainya. Dan baru nanti lu masukin result-nya. Nah, jadi ketika lu udah masukin semua filter ini, lu nggak bakal perlu buat backtest berulang-ulang. Lu tinggal filter aja. Jadi bisa nih, kalau bisa lu pakai Google Sheet ya, lu tinggal blok aja kolom ini, nanti lu pilih data, terus lu pilih di sini tambahkan filter. Cuman karena ini filter udah gue tambahin, jadi di sini tulisannya hapus filter ya. Tapi ya buat contoh anggap aja filternya gue hapus dulu. Jadi sini gue klik kolom kedua, gue pilih data, habis itu gue pilih buat filter. Nah, nanti habis itu filternya muncul nih. Fungsi filter ini ada dengan cara lu bisa pilih nih. Di sini lu bisa ngurusin transaksi yang mau muncul tuh apa aja sih. Anggap aja lu cuma pengen transaksi yang menguntungkan. Jangan deh, gue ngambil contoh transaksi yang merugikan aja. Di sini gue pilih loss ya. Oke. Nah, otomatis bakal ke filter deh dari semua data backtest gue. Ini ada transaksi-transaksi yang merugikan. Ya nanti tinggal gue hitung aja. Kira-kira transaksi gue yang merugikan itu cenderung apakah bentuknya continuation apa reversal. Dan itu bentuk candle-nya seperti apa nih yang merugikan. Terus gue bisa ngeliat juga nih, kayak bisa di sini. Dia itu kondisi harga sama Kumo itu bagaimana yang merugikan. Jadi nanti gue bakal tahu nih, kira-kira probabilitasnya dari masing-masing filter yang udah gue pakai ini, itu mah berapa. Kalau bisa gue, cara paling gampang ya buat ngitungnya. Bisa di sini ada continuation reversal. Gue pengen tahu, sebenarnya transaksi yang merugikan itu lebih cenderung muncul ketika gue lebih banyak mengambil entry yang continuation atau reversal. Cara paling gampangnya, tinggal lu blok kolom ini nih, yang udah lu filter. Habis itu klik CTRL sama F Fanta ya. Jadi sini nanti bakal muncul nih, cari di sheet. Jadi bisa lu ketik aja nih, reversal. Dari kolom ini, reversal itu muncul sebanyak 6 kali. Dan kalau bisa gua ngecek nih, continuation. Itu muncul sebanyak 4 kali. Jadi di data ini aja gue udah tahu bahwa sebanyak 60% gue bakal rugi ketika transaksinya itu gue ambil dalam bentuk reversal. Dan di sini ternyata kalau bisa gue ngambil continuation, itu cuma 40% chance-nya buat rugi. Dengan gitu kan gue bisa filter aja. Gue cuma mau buka entry ketika itu dia bentuknya continuation. Dan ketika reversal, ya gue nggak mau entry. Dengan gitu aja gue sebenarnya udah ningkatin probabilitasnya. Nah, dengan cara ini lu tinggal terapin nih ke masing-masing kolom. Jadi bisa di sini contohnya buat di Kumo. Lu lebih cenderung untung itu ketika harga di atas Kumo atau di bawah Kumo. Kalau bisa gue cek lagi ya di sini. Ini jangan lupa, ini gue filter transaksi yang merugikan ya. Dan gue pengen itu nih, anggap aja kalau bisa gue pengen tahu. Kalau bisa gue itu di bawah Kumo lebih cenderung untung apa rugi. Nah, jadi kalau bisa di sini udah gue filter. Ada 12. Sorry, ini nggak 12 karena ada connect ke sininya ya. Jadi harus, ya kata-katanya harus lu bedain sendirilah. Jadi ini bisa below, bisa di sini ada 5. Jadi gue tahu bahwa ini gue banyak banget 5 kali ketika harganya ada di bawah Kumo, gue rugi.
Tapi ketika harganya above, itu cuma ada 2 kali gue merugi. Sisanya ya inside atau di dalam Kumo. Dan ya ini bisa lu terapin lah ke filter-filter lu yang berikutnya buat dapetin probabilitas lu lebih cenderung merugi itu di bentuk transaksi yang seperti apa. Dan di sini juga ada contoh ya. Kalau bisa retracement itu ya karena ini stop loss kebanyakan never. Tapi kalau bisa gue ganti nih ya filter resultnya ke titik yang di BP. Ini lossnya gue matiin terus gue klik OK. Nah, gue kebetulan cuma ada satu di mana gue bakal hit BP ketika sampai di level 161,8. Jadi ya kalau gue udah bisa tahu bahwa cara ini efektif, di mana harga itu cenderung berbalik ketika dia kena level 161,8, lalu berbalik kena stop loss gue, dan ternyata malah kena BP, itu mengamankan kerugian gue, ya gue bakal terapin. Tapi tetap aja, lu harus backtest ini memiliki data yang cukup panjang. Ini kan contohnya gue cuman backtest di bulan Februari 2020. Dimana ketika lu memiliki data backtest yang panjang, lu pasti bakal dapat data yang lebih valid. Jadi tinggal lu filter-filter aja mana indikator yang cocok buat lu membatasi transaksi-transaksi yang cenderung merugikan tadi. Dan buat cara cepatnya nih, kalau bisa tadi kan gue tunjukin untuk lu menghitung probabilitasnya, ya lu pakai hitung manual lah ya. Atau lu pakai control find gitu buat nentuin probabilitasnya ini cenderung merugikannya itu yang seperti apa. Sebenarnya ada cara paling gampang lainnya itu dengan menggunakan rumus di Excel. Cuman karena channel gue bukan bahas rumus Excel, ya gue saranin buat lu minta ChatGPT aja lah. Buatin rumus Excel yang sesuai dengan yang lu mau. Dan itu pasti bakal mempercepat proses nanti lu bekerja. Dan mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini. Jadi tetap nih, lu usahakan, lu cari dulu nih metode lu tuh sebenarnya tuh lebih cocok menggunakan indikator seperti apa. Karena kalau bisa menggunakan indikator yang terlalu banyak, ya sekali lagi, lu pasti bakal lebih banyak ketemu data-data yang bertentangan. Dan biasanya transaksi-transaksi atau metode-metode peningkatan yang gue terapkan, itu ketika dia memiliki chance suksesnya atau probabilitas buat dia suksesnya untuk nggak merugi, itu di atas 60%. Jadi lo harus filter juga nih. Jangan sampai ketika lu dapat transaksi yang sebenarnya probabilitas buat dia nggak rugi itu cuma 50%-an, 51%-an. Itu sebenarnya ya bisa dibilang random ya, jadi nggak bisa lu terapin. Jadi probabilitasnya harus lu filter lagi nih. Dan kalau bisa lu udah pakai cara ini, pasti kedepannya probabilitas lu bakal meningkat dengan cukup jauh. Ya mungkin nggak jauh-jauh banget sih, tapi at least ya meningkat lah. Ya, bye-bye.